Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, kita terlebih dahulu mensyukuri dulu apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu sebuah eh, kesempatan diberikan kepada kita untuk mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri dan patuh serta takluk kepada Allah taala. Semoga Allah menghunjamkannya ke dalam hati kita di malam hari ini. Para sahabat sekalian, waktu yang sangat berharga ini kita pergunakan agar atau kita, khususnya saya, berharap semoga Allah mengampuni kita semuanya. Semoga Allah turunkan rahmat kepada kita di dunia ini dan di akhirat nanti manakala kita sudah berpulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita mendengarkan saya Jordani Salam membacakan kitab Ihya Ulumuddin tentang was-was atau di dalam hati, dan 5 pendapat, ada 5. Sebetulnya pasti banyak pendapat itu. Ada 5 firqah yang diterangkan, masing-masing dengan pengalaman-pengalaman pendapat, keadaan zikir yang mempengaruhi hati, dan was-was di dalam hati. Sepakat kalau zikir itu adalah ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan banyak sekali di dalam Al-Qur'an tentang zikir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu salah satunya, zikran katsira. Berarti zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau sebanyak-banyaknya ya sepakat seperti para pejalan sejati di jalan tasawuf ini, di jalan ahli-ahli thariqah ini adalah zikir yang tidak boleh putus kepada Allah Ta'ala. Di dalam perjalanan masing-masing, maka terjadi was-was atau hinggapan-hinggapan yang menjadikan pendapat-pendapat di dalam beberapa firqah tadi yang seluruhnya benar. Kalau saya boleh membahasakannya, karena menurut nada jiwanya masing-masing. Setiap nada jiwa manusia tidak ada yang sama. Begitulah yang dirasakannya, tetapi semuanya benar karena itulah yang dirasakannya. Yang jelas menunjukkannya kepada zikir. Mengapa ini selalu tertuju kepada zikir? Terlalu banyak kita mengaji menerangkan tentang bagaimana keutamaan berzikir. Pahala-pahala berzikir tidak bisa diganti dengan apapun. Bagaimana kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isi-isinya di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Nah, sebuah kalimat la ilaha illallah masih berat ke sebelah kanan ini. Jadi terlalu banyak. Jelaslah sudah pegangan kita. Salah satunya sholat kita adalah zikir. Aqimus shalah wa aqimus shalah li zikri. Untuk berzikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir lagi. Tetapi perintah zikir yang begitu keras, begitu tegas, begitu sangat jelas, bahkan tadi harus sebanyak-banyaknya. Yang kedua, waqimus shalah li zikri. Dirikan olehmu salat untuk berzikir kepadaku, kata Allah Ta'ala. Itu sudah sangat jelas. Satu hari itu dikepung dengan yang wajib saja. Belum yang sunnah. Sholat-sholat sunnah itu berarti berzikir semua terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi peringatan lagi. Kama qadaitu musholata fazkurullaha.
Setelah engkau menyelesaikan sholatmu, berzikir lagi kepada Allah Ta'ala. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sambil berdiri, duduk, dan sambil tertidur, sambil berbaring. Berarti tidak boleh putus ini. Nah, di dalam pelajaran ilmu thariqah itu, ada yang menyebutlah sebagai bahasa saja, dan termasuk salah satu kaifiat itu untuk menjaga nafas kita, hifzul anfas. Jadi setiap keluar masuknya nafas kita, agar itu tidak terputus, maka diisi dengan zikir-zikir. Nah, semua zikir yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keikhlasan, dia akan membekas kepada keimanan. Ini yang terpenting. Yang dibahas adalah was-was yang masuk ke dalam hati seperti apa. Tetapi hasilnya kadang-kadang kita terlupakan. Ada orang yang banyak salatnya juga, ya berarti banyak zikirnya juga. Tetapi kalau Ahmad umur 10 tahun sampai Ahmad seperti sekarang umur sudah 70 tahun, sholat melulu. Tapi Ahmad kecil dan Ahmad sekarang sama saja. Si pemarah, si pendendam, si penipu, si tukang menelikung atau apapun namanya, kejahatan-kejahatan kita di dalam nafsul imarah khususnya, berarti zikirnya ada masalah. Berarti zikirnya ada sesuatu yang tidak benar. Khususnya tentang kaifiat, teknik, tata cara yang diharuskan. Bagaimana saat menyebut nama Allah? Karena dua bagian di dalam zikir, zahiran, bi'al-jahr yang diucapkan, dan batinan yang khafi, yang halus. Zikir khafi. Yang membekas, paling membekas di dalam hati, yang mewarnai hati, yang banyak membentuk akhlak, adalah zikir yang khafi. Yang bi'al-jahr bukan tidak berpahala. Ini semua berpahala besar karena zikir. Kata seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana jalan paling dekat dan paling mudah kepada Allah Ta'ala? Kata Rasulullah, zikrullah. Berarti berzikir lagi. Dan afdhalu zikri la ilaha illallah. Ada yang menyebut ismu zat. Allah, 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 Allah. Terus menerus. Bi'al jahr. Atau yang diucapkan, dibunyikan. Memakai lisan. Hasilnya berbeda. Membawa kepada keinginan dan semangat beserta kelembutan, arah kelembutan ke dalam hati. Oh, apakah hanya itu? Saya tidak. Setiap seseorang mengisi zikir itu, dia membekas di dalam hatinya menurut nada jiwanya yang ada. Ini dia yang saya katakan. Maka terdiri atau pendapat-pendapat, was-was yang masuk ke dalam hati, diakibatkan oleh zikir, ada yang begini katanya, ada yang begini. Semuanya benar. Karena menurut nada jiwanya, pemahamannya saat dia berzikir. Ini dia. Makanya menurut pengalaman masing-masing. Para mursyid biasanya sangat mengerti hal-hal yang seperti itu. Karena para mursyid thariqah itu mengalaminya sendiri. Apa yang dirasakannya dan diceritakannya dan diajarkannya dan dimengertikannya kepada para saliknya. Bila sang mursyid berbicara kepada
para saliknya, sesuatu yang tidak dirasakannya adalah kemunafikannya itu. Jadi sangat jelas di dalam ilmu zikir ini. Baik, zikir yang tidak boleh salah saya katakan adalah tentang kaifiat. Setiap ucapan yang diucapkan, entah kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah, nafi isbat, atau ismu zat, rasa apa gerangan yang sedang dirasakan oleh sang penzikir. Maka diajarkannya sebuah kaifiat, misalnya saat didorobkan. Ada yang zikir dorob, yang dipukulkan, dihantamkan maksudnya, dorob, didorobkan, dihantamkan. Ada yang satu dorob, ada yang dua dorob. Di dalam Qadiriyah ada yang 3 dorob, lalu 4 dorob naik. Tetapi di thariqah kita dipakai hanya 2 dorob saja. Ada yang 1 dorob tetapi tenggorokannya ikut Allah, Allah. Ada getaran di sini. Getaran itu sambil menghunjamkannya ke dalam qalbi. Ini saya tidak mengajarkan ini karena ini di dalam thariqah Qadiriyah. Getaran itu menghunjam lebih cepat kepada latifatul qalbi. Inilah dia zikir yang memakai yang by lisan, memakai lisan kita, yang langsung banyak terasa di dalam hati, yang dihantamkan misalnya ilallah, ilallah. Jadi la ilaha ke sebelah kanan, ilallah sebelah kanan tuh pundak sebelah kanan. Jadi ini dorob pertama ini di dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi kadang-kadang di dalam, saya mohon diampuni dan mohon dimaafkan, saya bertanya juga ada, ya semoga tidak inilah, semoga bukan menjadi ini keburukan yang mengajarkan zikir latifatul qalbi. Itu zikir ismu zat. Yang namanya ismu zat ya hanya menyebut Allah tetapi di dalam hati. Masuk dalam hati, lidah pun dilipat gitu. Allah, 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 tidak yang lain, tidak. Misalnya apa begitu, tidak. Allah, 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 Allah. Kalau untuk latifatul qalbi, sambil dihinggapkan sebuah rasa agar was-was lain tidak masuk. Ini dia salah satunya. Seperti apa gerangan hub wasau yang dimasukkan ke dalam hati. Inilah dia yang berbicara. Ada yang masih pakai ketukan. Masih terbagi dia pikirannya dengan ketukan ini. Maka banyak yang memakai mematikan diri. Hanya kolbi saja yang berbunyi dengan rasa yang masuk. Allah, 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 Allah. Tidak ada lebihnya pakai hu kayak atau pakai, tidak ada. Jadi saya di sini di Uzbekistan negerinya, saya sama dengan Pak di tahun berapa kita? Saya malah di sana alhamdulillah mengijazahkan kepada ada beberapa imam ya di sana ya. Sudah tahun berapa? 20 tahun lalu ada? Berapa? 17 tahun lalu mungkin ya. Ya, seperti itu kira-kira. Tapi sebelumnya kan saya duluan ya. Yang dengan Om Deddy ya 17 tahun. Nah, itu ada memang sama dengan yang di sana. Bahkan di sana latifah ikut yang awal hanya 5 lataif. Qalbi, ruh, sir, khafi, akhfa. Selesai. Hanya 5. Karena bergerak menjadi 7 latifah, dari
Syekh Ma'ruf Al-Karhi, mohon ampun, Syekh Imam Rabbani. Nah, dari Syekh Imam Rabbani karena itu Imam Rabbani itu nama gelar. Jadi apa? Karena beliau dari India dan beliau menjadi 7 itu Lataif. Sebetulnya di sana tetap 5. Nah, tetap zikirnya sama, tidak kalau bial jahar atau nafi isbat la ilaha illallah atau zikir latifah atau zikir khafi yang tersembunyi adalah ismu zat Allah, Allah, Allah. Tidak pakai yang lain, tidak pakai yang lain. Allah, 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 Allah. Sudah barang tentu terbanyak adalah untuk latifatul qalbi. Latifah yang lain hanya 1000 saja. Seperti itu kira-kira. Nah, ini untuk menghilangkan was-was agar di kemudian hari sampai ada hifzul anfas, itu menjaga zikir, menjaga nafas kita, jangan sampai zikir ini terlepas agar seluruhnya mempengaruhi diri sampai zikir kita tidak akan pernah lepas dalam keadaan apapun hidup di dunia ini. Karena Allah mencabut nyawa dalam keadaan apapun pula. Kita tidak tahu. Kita tidak mengerti. Maka semoga itu ada di dalam keadaan kita sedang berzikir pada Allah Ta'ala. Nah, beberapa syekh diantaranya. Ada syekh yang berjalan itu membawa setiap perjalanannya itu memang sengaja agar tidak pernah lupa berzikir, membawa seikat pecut, pecut ya, yang untuk memecut itu ya, pecut begitu. Jadi setiap lupa itu badannya dipecut. Sampai 1 hari itu setiap hari katanya pecut itu sampai beberapa patah dan habis 1 ikat. Karena setiap lalai sedikit badannya dipukul oleh dirinya sendiri. Menghukum dirinya. Jadi macam-macam. Ada lagi yang setiap maka diajarkannya berkhalwat. Saat berkhalwat tidak boleh berkhalwat putus mengingat Allah Ta'ala. Ini salah satu riadah kita juga seperti itu. Di dalam khalwat tidak boleh putus. Menghilangkan was-was lain. Gitu. Jadi ada lagi setiap putus maka dia mengucapkan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Kemudian berzikir lagi. Lalu istighfar, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Aku lupa sebarang sejenak. Lupa lagi, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Zikir lagi. Terus seperti itu. Bahkan di dalam khalwat itu dilakukan. Agar hati bangkit dan hati hidup. Bahkan masih saya remaja, ada yang saling memperhatikan saat tidurnya, ada yang ngorok itu. Tidur saja itu, ada yang ngorok. Jadi saat narik nafasnya tuh, Allah, Allah ngoroknya itu. Berbunyi zikir, betapa hebatnya seperti itu. Dan itu terus dilatih. Menjadi pembicaraan di antara para salik. Dan masing-masing banyak berlatih di dalam berzikir ini. Nah, di kemudian hari, kita mulai, bukan di kemudian hari, tahap demi tahap sesungguhnya, karena para ahli zikir banyak bersama dengan mursyidnya, banyak bertanya tentang rahasia-rahasia di dalam berzikir ini, karena berzikir bukan ibadah biasa, maka biasanya Allah memberikan sesuatu kehebatan-kehebatan. Sedangkan
was-was di dalam hatinya, ada yang mengejawantah berbagai macam keadaan di dalam berzikir ini. Maka harus dipimpin oleh seorang mursyid atau seorang syekh yang mengerti tentang seluk-beluk gerakan-gerakan hati. Bila tidak, maka sangat berbahaya. Apa gerangan? Ada para penzikir itu bangkit keakuannya, ingin diakui. Dia bermimpi begini, dia merasakan seperti itu, dia melihat dengan jelas sesuatu yang dikaguminya, yang mengagumkan dirinya. Lalu sang penzikir awal ini banyak bercerita dengan kebanggaannya. Ini dia. Ada lagi yang condong ke arah klinik-klinik. Nah, jadi bukan jadi ahli zikir, bukan jadi seorang saya atau jadi ahli ibadah ke sananya, malah jadi dukun, jadi ahli klinik. Ngabohong wae kemana-mana, seolah-olah dia pandai di dalam ilmu ini. Banyak macam-macam hasilnya, tergantung nada jiwanya. Maka harus ada yang membimbing. Man la syaikhul lahu fasyaitona syaihuhu. Kalau tidak punya seorang syekh, maka setanlah syekhnya, setanlah gurunya. Maka harus dibimbing di dalam ilmu ini karena sangat berbahaya. Ada berbahayaannya lagi. Syaitan mengganggu. Seorang salik berbicara kepada syekhnya karena kagum terhadap dirinya. Ini was-was yang hinggap barang sedikit. Kagum terhadap dirinya. Lalu dia bercerita kepada syekhnya. Seolah-olah syekhnya tidak tahu dan tidak mengerti dan tidak pernah mengalami seperti yang dia alami. Karena kekagumannya. Oh, syaitan menungganginya itu ke sana. Dan bercerita kepada syekhnya. Ada lagi, seorang salik tidak merasakan apa-apa. Biasa saja. Tidak merasakan apa-apa. Tapi karena ingin diaku oleh syekhnya, dia sudah sekian tahun mengaji, maka dia berbicara kepada syekhnya. Seolah-olah syekhnya tidak tahu. Dibohonginya syekhnya. Syekh, aku tadi sedang berzikir begini, tiba-tiba aku begini, aku berada di sana. Syekhnya dengan bijaksana tidak pernah mematahkan semangat itu. Malahan syekhnya memberikan jalan yang sangat bijaksana. Obat, jangan sampai dia seperti itu lagi di kemudian hari. Kira-kira seperti itu. Jadi gerakan-gerakan dan tahapan-tahapan, rahasia-rahasia di dalam ilmu zikir ini mutlak harus ada pembimbingnya. Baik, bagaimana aku jauh dengan syekhku atau apa? Paling tidak jangan menganggap hal-hal lain apa-apa, jangan diartikan oleh dirinya sendiri, lalu dia ikhlas melulu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan inilah yang mempertebal keimanan kita. Keikhlasan inilah yang menjadikan adab atau akhlak kita menjadi indah. Akan terasa zikir itu begitu indahnya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah cantik dia akhlaknya, bertambah indah rasanya. Perangainya hidup di alam semesta ini berbeda. Karena itulah yang diucapkannya. Ada kesalahan barang sedikit, sholat dia 2 rakaat, ya Allah ampuni aku. Karena aku tadi berkata-kata, tetapi kutambahkan agar lebih seru sedikit. Agar orang menganggapku lebih hebat. Agar orang menjadi kagum. Padahal sejenak saja di dalam pembicaraan, sesuatu keinginan yang dikagumi itu, tidak lama kemudian bubar itu kerumunan
atau pembicaraan barang 3, 4 orang, 5 orang begitu. Setelah bubar, tiada yang mengingat-ingat tadi tentang kekaguman tadi. Tidak ada. Tetapi dosa telah kita perbuat saat itu. Maka banyak yang menahan diri dari pembicaraan untuk mengambil sebuah hadi atau keheningan diri. Ada yang seperti itu. Ada yang banyak menerangkan sesuatu. Ya, kita tidak bisa mengira-ngira kalau yang begini dan begini. Tidak boleh seperti itu. Karena berlainan. Sepertinya Syekh Muhammad misalnya, itu terlihat sekali karomah-karomahnya yang aneh-anehnya itu sangat banyak, ya. Tetapi terlihat oleh orang lain sepertinya pemarah beliau gitu. Akhirnya keluarga kami menyebutnya, katanya itu mah wali nu aya amarah nak keneh katanya. Jadi padahal tidak seperti itu. Sesungguhnya yang tepat itu amarahnya adalah barokahnya. Tidak mungkin ahli zikir yang seperti ya, karena kebanyakan amarahnya itu mempunyai maksud-maksud tertentu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi beberapa rahasia-rahasia atau cakap-cakap atau was-was yang ada di dalam diri yang menjadi penilaian-penilaian atau berupa firqoh, berapa firqoh pun yang ada, padahal semuanya benar dan semuanya sangat berpahala besar. Yang tidak itu manusia tidak mau berzikir, itu rusak sekali itu. Sama sekali. Maka isilah di perjalanan. Akan kuisi dengan sholawat Fatih dari sini sampai rumahku. Akan kuisi dengan Al-Ikhlas. Akan kuisi dengan suratul Fatihah. Dari mana sampai mana. Akan kuisi dengan isi. Mana? Akan kuisi dengan ayat-ayat Al-Quran. Terus menerus berkait kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kemampuan dan kepandaian dan ampunan, khususnya ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.